Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, ini kita akan melanjutkan part sebelumnya ya. Ini kita sudah berada di part 2 dari pembuatan aplikasi kecil yaitu menu pedagang, menu sistem pedagang ya. Nah ini pada part ini kita akan membuat editan untuk tampilannya ya. Nah, sebelumnya kan kita membuat yang namanya itu untuk inputan. Lalu sesudah inputan ada edit karena nanti datanya akan diedit ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Taruhan dulu. Oke, nah jadi sini ada menu sistem pedagang Kota Medan dan sekitarnya. Nah, ini kita baru sampai tahap satu. Satu ini kan inputan pedagang ya. Di sini inputan. Nah, kita akan melanjutkan step yang berikutnya yaitu edit data pedagang. Nah, ini yang dua ini adalah ini di sini nanti yang akan kita buat. Oke, kita 8 dulu. Ini 8 itu adalah sistem exit ya, keluar. Nah, kita akan membuat program yaitu untuk mengedit. Nah, awal mula edit yaitu kita akan mengedit program-program ini. Dari inputan kita scroll ke bawah, ini ada pilihan seperti ini, nanti kita akan mengeditnya. Oke, pertama-tama kita buat dulu di sini yang namanya untuk di option pen ya. Kita berikan import java swing seperti ini. Nanti memanggil Java-nya ya, mengambil JOption pen-nya. Nah, di sini untuk kelas editan ya, lalu kita buat di sini static void. Static void adalah kelas panggilannya. Kita misalnya edit seperti ini. Nah, seperti ini di dalamnya. Lalu jika sudah, apa yang harus kita buat yaitu kita akan membuat yang pertama-tama kita akan membuat tulisan yaitu edit data atau tidak gitu ya. Yang pertama-tama kita harus membuat string dulu. Nah, string itu akan kita public di sini. Public static string gini. Nah, string lagi untuk nanti pertemuan berikutnya ya. Public static string lagi. Nah, ini string lagi untuk kita berikan dulu do type ini lagi. Lalu kita berikan the option pen dot show input dialog. Ini lalu ada tulisan edit data. Akan kita edit data ya. Kita ingin edit data ya atau tidak. Kalau misalkan Y maka mengedit data, jika tidak maka ya tidak mengedit data. Nah, ini lalu untuk di sini kondisinya yaitu pakainya equals ya, yaitu Y titik equals lagi seperti ini. Sudah seperti ini. Spasi lalu seperti ini. Load T equals lagi juga. Seperti ini. Kita berikan tanda not supaya kalau misalkan tidak mengetikkan Y sama T maka programnya akan tetap jalan di sini terus, nggak pindah-pindah ya. Oke, sesudah itu kita akan membuat yang namanya if. Nah, jadi misalkan kita mengetikkan Y maka masuk ke dalam program, kalau tidak berarti kembali lagi ke menu seperti ini. If
Nah, ini kondisinya itu adalah dari sini sampai sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka dalam if-nya itu ada yang namanya sistem atau program untuk editnya ya. Pertama-tama kita berikan dulu yang namanya do ya. Lagi. Nah, ini do ini nanti fungsinya untuk ke programnya guys. Nanti misalkan kita ingin edit lagi gitu, maka kita balik ke iya atau tidak gitu. Coba kita, lalu di sini kita hapuskan dulu. Lalu di sini kita kasih lagi ya, sama aja nggak apa-apa. Di option and dot show input dialog. Nah, seperti ini. Kalau di sini itu kita rapiin dulu programnya. Untuk ini, lalu ini untuk ini. Tulisannya yaitu edit data lagi gitu ya. Edit data lagi, misalkan Y atau T. Seperti ini. Lalu di sini kita buatkan ya seperti yang ini. Copy, paste. Di bawahnya kita buat dulu lagi. Dulu ini well ini seperti ini. Nah, ininya kita ganti T lalu dengan T besar seperti ini. Jadi misalkan nanti ada perintah edit lagi atau tidak, misalnya edit lagi maka ngulang lagi, kalau tidak ya maka keluar gitu ya, nggak mengulang. Di sini kita awal-awal itu akan membuat yang namanya untuk editnya ya. Jadi nanti ada tulisan edit nomor berapa gitu, edit nomor berapa dari sini. Akan kita buat nih, kita buat dulu ya, dulu lalu tab. Nah, ini nanti isinya untuk sebentar, kita gantiin dulu. Oh, di sini kita buat yang namanya try-cat ya, soalnya nanti kita buatkan dulu coba. Ini kita kasih nama ditajal di option pane, lalu dot show input dialog. Nah, sudah seperti ini. Di dalamnya kita kasihkan, bentar, kita kasihkan edit nomor berapa ya, edit nomor 1 sampai, nah sampainya ini, sampainya kita kasih yang namanya X ya. X itu kan array, nama array di di awalnya nih. X itu adalah ini. Jadi kalau misalkan X itu kan array itu dari 0, berarti ini harus ditambah 1 supaya 0. Jadi kita di sini di kelas ini kita akan buat yang namanya
tanda kurung lalu x plus 1. Nah, x plus 1 itu kita bisa import dulu. Nah, jadi import itu di atasnya kita membuat di sini. Nah, ada import static apk menu apk menu langsung x itu dari sini. Jadi seperti itu. Nah, lalu ini ada dit kita buat di string ya. Kita buat dit seperti ini. Nah, sudah selesai. Option pane show input dialog. Kalau sudah seperti ini, nah, koma, lalu di sininya itu sudah itu ada tulisan. Nah, tulisan seperti ini. Tulisannya nggak usah ya, bisa dikasih tulisan, nggak apa-apa. Lalu sudah itu di bawahnya kita akan buat yang namanya untuk ini kan nanti kan nulisnya kan angka lah. Angka itu adalah menggunakan integer. Nah, kita bisa konversi di sini endit gitu aja namanya, endit dengan integer parse ini integer. Nah, ini ditnya kita buat ya di sini public static. Ini kita buat public semua aja ya, barangkali nanti variabelnya itu dibutuhkan. Nah, kita parse integer parse integer ya, seperti ini. Lalu kalau misalkan kita nantinya mengetikkan, kan harusnya mengetikkan angka. Nah, misalkan si user ini nakal mengetikkannya huruf, maka akan error. Nah, supaya kita mencegah keerorannya, kita menggunakan try catch. Try di bawah sini ya, try ada catch. Catch kondisinya seperti biasa, exception. Sini seperti ini. Nah, di dalam exception ini ada tulisan the option and dot show message ya, dialog. Nah, dialognya itu adalah kita di sini kita kan nggak ada variabel jadi null. Variabel namanya mohon input dengan angka. Mohon input dengan angka. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya boolean ya, untuk memutar while-nya. Ini kan while-nya masih error nih, merah. Kita buat booleannya supaya bisa muter gitu. Untuk booleannya kita pakai buat lagi aja ya, public static boolean b. Nah, b boolean itu true. Lalu di sini kita kasih yang namanya awalnya itu di sini false ya, b false. Ini kan booleannya false. Lalu di sini kita kasih b sama dengan true. Nah, seperti ini. Lalu di sininya, nah untuk di sini kita menggunakan boolean b atau seperti ini. Itu kan ada endit itu nama ininya ya, konversinya lebih besar sama dengan 1, berarti datanya dari 1 seperti ini. Dan endit kecil sama dengan x. Nah, ini arraynya. Nah, ini sudah selesai. Ini kurangnya di sini kita tambahin not supaya kalau misalkan tidak sama dengan ditnya maka programnya akan di sini terus. Ini kan balik ya, seperti ini. Nah, coba kita panggil si edit ini di kelas main atau kelas panggilannya. Nah, untuk ini kan yang pertama kan input. Nah, yang kedua ini kita isikan dengan
edit, karena di sini edit data pedagang. Berarti kita tinggal mudah saja kita panggil pertama nama package-nya apk dot menu, kalau titik lagi yang nama itunya oh bukan, ini bukan nama package, ini editan, ini panggilannya nama kelas lalu nama void ke bawah. Nah seperti ini ya, udah dipanggil. Coba kita jalankan yang kedua. Nah edit data misalkan ya, edit nomor 1 sampai, nah ini x nya masih 0 ya, nanti kan belum diisi, jadi seperti itu. Nah nggak bisa karena belum ada insinya. Nah lalu di sini kan kita misalkan nih kita mohon input dengan angka. Nah supaya ininya nggak di sini terus, jadi si user ini biar kapok ya, misalkan kita ketikkan salahnya 3 kali maka akan keluar program. Nah itu caranya kita dengan seperti ini, kita buatkan di sini yang namanya di bawah sini. Nah, di sini ada if nih guys. Di exception ini ada if ya, di bawah sini. Nah, kita bukan gunakan if. Nah if-nya itu adalah n. N itu adalah jumlah salah ya, sampai 3. Nah kita n-nya kan belum buat, maka kita buatkan di sini untuk integer n. Di sini n-nya itu kan supaya nambah-nambah, berarti kita n sama dengan n plus 1. Di sininya 0. Lalu di sininya sudah ini ya, mau input angka, ada J option pen lagi. Ini di sini kita akan Anda salah input Anda salah input, isinya sama dengan n-nya. Nah seperti ini, Anda salah input, misalkan n-nya kan 3 kali, misalkan 3 kali, lalu kita slash n kurun baris seperti ini. Nah, misalkan jika 3 kali salah maka akan keluar secara paksa. Nah seperti ini. Lalu kita jalankan di sini. Nah misalkan n-nya ini sudah sampai 3, ini kan di sini sampai 3 nih ya, ngulang lagi dan ngulang lagi sampai 3, maka di sini akan kita tulis system exit 0. Nah system exit 0 di sini kita buatkan lagi. Anda buatkan n, ini kan 3 ya nanti ya, Anda n kali salah, lalu slash n Anda dikeluarkan seperti ini. Maka jika sudah langsung exit. Oh ya programnya, coba kita lihat edit data. Kalau kita misalkan kita ya, kita ketikkan pakai angka nggak bisa, pakai huruf. Nah 1 kali nih, jika 3 kali maka akan keluar secara paksa. Kita lagi, nah 2 kali, nah ini 3 kali, nah 3 kali. Kalau 3 kali maka if Anda 3 kali salah, Anda dikeluarkan, maka keluar.
seperti itu ya. Ada 3 saja malah dikeluarkan. Lalu jika sudah ini, kalau misalkan kita kan nanti kan bisa mengetikkannya kan angka ya 1 misalkan, maka akan mengedit data 1. Nah, itu caranya, itu kita akan membuat di sini yang namanya eh, apa ya, duel. Tab langsung di sini ya. Kita akan membuat tampilan. Tampilan ini kita di dalamnya akan membuat yang namanya hasil input ya. Coba kita sini kita cari mana nih hasil input. Nah, di sini kita salin aja di sini ya. Sampai sini. Kita copy. Kita taruh di sini. Paste. Nah, ini kan ada banyak nih. Altok, catok ini ya, ada sama variabel-variabelnya. Nah, ini kita fungsinya untuk public static itu supaya variabelnya bisa diimport. Kita oke saja biar semuanya ke import. Oke, maka semuanya ke import. Nah, ini nggak apa ya? Ini nggak berguna nanti, tapi ini gunanya nanti untuk mengeditnya. Nanti di sini kita ganti dengan array semuanya ya. Nah, di sini kita kan harusnya menggunakan ini supaya bisa nginput. Ini kan nanti inputan ya. Ini kan mau edit data yang mana. Jadi kita metodenya datanya satu-satu inputnya. Nah, saya ganti seperti ini. Ini belum bisa. Lalu nanti kan duelnya nih. Duelnya itu adalah nanti isinya ya. Isinya adalah supaya ini kan nanti kita ketikkan nih 1. Kalau ke bawahnya 2, 3, 4 sampai ke bawah 5, 6, 7, 8, ini sampai 13 ya. 9, 10, 12. Nah, yang terakhir 13. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sininya kita buat yang namanya seperti ini, lalu seperti ini. Nah, di sini kita buat equals ya. Seperti ini. Kalau misalkan 1 dot equals dari, nah di sini kita akan membuat supaya kita bisa ada kondisinya, di sini kita buat output ya, hasil input. Nah, ini kan belum ada. Kita buatkan dulu di atas sini string. Nah, di sini output. Output ini di public ya. Nah, di sini kita ganti juga output. Ini hasil input. Lalu di sini kita bisa salin aja ya guys ya, supaya lebih mudah. Seperti ini. 2, kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, bentar. 2, 3 ke bawah, 4, 5, ini sampai 13 ya. 6, 7, 8, 9, di sini 10,
11, 12, lalu ke bawah sini 13. Nah, ini fungsinya ada not ini supaya kalau misalkan tidak mengetikkan 1 sampai 13, maka programnya akan tetap di sini. Karena di sini kan kita harus memilih 1 sampai 13 ya. Nah, lalu untuk ininya itu kalau misalkan kita taruh di sini maka ininya kosong ya, karena 6 tok ini kan dari atas ya. 6 tok ini kan udah masuk nih, udah masuk di dalam array. Nah, jadi kita di sini tidak menggunakan 6 tok, tapi kita manggilnya dengan array. nm seperti ini. Nah, kalau di sini kan pakainya x ya. Kalau di sini pakainya ended. Ended seperti ini. Nah, nm ini belum ada. Kita tinggal ketik ini yang lampu, lalu kita add import. Nah, maka diimport otomatis di atasnya. Nah, ini edit ini kenapa? Karena di sini kita masukkannya ke edit. Misalkan editnya itu kan 1 ya. 1. Array ini kan di 1. Nah, misalkan ke 1, maka masuk ke arraynya. Arraynya 1 karena di sini x array kan x. X itu kan -1. Nah, -1 tambah 1 hasilnya 0. Kalau misalkan kita user ngetik 1, maka di arraynya masuknya 0. Nah, di sini kita -1 itu karena nantinya kalau misalkan di sini kan 1 misalkan 1 masuknya ke arraynya itu 0 seperti itu. Karena array itu dimulai dari 0. Kita pakai ended bukan pakai x ya, karena x-nya itu udah disumbangin atau udah dikonversi ke dalam ended, yang dimana ended ini adalah variabel integer. Ini ke bawah lagi ada alamat toko, kita bisa lihat altok itu ada al. Kita rubah semuanya aja ya. Kita seperti biasa pilih yang paling atas. Nah, ini ada PR untuk kalian. Nah, untuk di sini kan ada jenis ya. Kalau kita misalkan masukin jenis usahanya itu adalah arraynya jenis. Ini jenis kan JN ya, JN. Nah, JN itu kan jenis usaha. Nah, misalkan kita masukin arraynya JN. Nah, JN itu kan di sini kan milihnya 1 sampai 7. Kalau misalkan kita taruh di sini arraynya pakai JN, maka di sini jenis usahanya tidak muncul yang namanya bahan pokok, lain-lain itu nggak muncul, guys. Jadi di sini nanti munculnya itu adalah misalkan kita ngetikkan bahan pokok, maka di sini kan 7. Maka di sini munculnya 7 karena di sini kan inputnya itu adalah 7. 1 sampai 7, 1 sampai 8. Nah, supaya di sini nanti munculnya jenis usaha misalkan pakaian, di sini ikut pakaian, maka kita harus membuatkan array untuk khusus keterangan. Nah, keterangan ini tidak satu ya. Nanti ada pilihan 1 sampai pilihan di sini yang terakhir adalah pilihan 6. Jadi kita akan membuat pilihan-pilihan ini array untuk pilihan-pilihannya. Nah, sebelum itu di sini kan ada nih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5 dan 6. Lalu di sini tuh pilihan-pilihan ini tuh kita masukin ke array supaya nanti di editnya itu bisa muncul hasil dari ini apa? Hasil dari keterangannya atau pilihannya. Nah, pilihannya di sini kan ada pakaian, ada sarung, nanti biar yang keluar itu pakaian sarung, bukan angka 1 dan 2 gitu. Kita harus membuat array untuk pilihan. Kita kulir ke atas. Nah, di sini kita buat public static string. Oh, ini sudah ya guys ya. Nah, jadi ini guys, saya sudah buatkan, yaitu ada pilihan 1, pilihan 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ini adalah array untuk pilihan. Array untuk pilihan ini. Nah, di sini sudah saya ada oret-oretannya. Jadi P1 itu adalah pilihan 1, P2 adalah pilihan 2, dan P3 adalah pilihan 3 sampai pilihan 6. Nah, jadi kita di sini masukinnya dengan JN ya. Jadi di sini kita masukinnya P1, P2 gitu. Nah, jadi di sini kita untuk pilihan 1 kita ketik P1 X sama dengan pilihan 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum diimport, kita import saja. Nah, jadi seperti ini.
Nah, jadi pilihan satu itu masuk ke array P1 atau pilihan satu. Sama aja ya. Di sini P2 ini masih pakai X ya arraynya. Lalu di sini sama dengan P2, koma. Di sini kita import. Nah, so di sini kita P3 seperti ini sama dengan pil 3. Nah, kita import lagi sampai ke pilihan yang ke-6 ya. P4 pilihan 4 ini kita add lagi ke bawah, ada P5 ini sama dengan P5. P5. Nah, ini kita import lagi, kita import terus ya sampai 6. Lalu P6 X sama dengan P6, kita import lagi. Nah, sudah kita import. Nah, ini kan jadi untuk yang belum atau ini nikah ini kan masuknya ke P6. Jadi di sini kita bukan ketikkan JN. Untuk jenis usaha kan di sini kan udah ada nih. Jenis usaha nih, di sini jenis usaha. Ini ada 1 2 3 4 sampai 8. Tuh nanti kita ketikkan satu, misalnya satu kan pakaian. Nah, di sini biar munculnya pakaian tuh harusnya kita menggunakan array untuk pilihannya. Kita sini P1. Nah, di sini edit juga sama ya. Nah, ini kan belum diimport, maka kita import. Nah, seperti itu kita import. Nah, langsung saja ya. MD. Kita import lagi. Penjualan toko ada pilihannya. Penjualan toko. P2. Kata di P1 ya, P2 di sini. Ini lalu pembeli P3 ya. Lalu cabang toko, untuk cabang toko catok ya, P4. Seperti ini. Email toko adalah ET ya, ET. Seperti ini kita import aja. Lalu sosial media toko ada pilihannya, ada Telegram, ada WA, kita kasih di sini. Jadi pilihan ke-5 ya, P5. Lalu HP toko pakainya NT atau nomor telepon NT. Terus seperti ini. Yang terakhir adalah status pemilik. Status pemilik kita ada nikah ada atau belum ya. Jadi yang terakhir dan P6 ini. Lalu di sini kita import lagi, terus import terus ya guys ya. Lalu di sininya tahun, PHN, lalu edit. Nah, kalau sudah gini maka kita akan lihat nih, akan mulai mengedit. Nah, cara untuk mengeditnya kita harus menggunakan if else. Lalu jika if else itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan satu, maka kita akan mengedit nama toko gitu. Seperti ini ya. 1 equals ini adalah dari haput. Nah, seperti ini. Pakai kurung kurawal. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya editnya. Jadi di bawah sini kita tinggal salin-salin saja ya inputannya dari awal. Kalau misalkan satu kan nama toko, kita masukkan aja namtok, kita copy. Nah, ini sebelum itu kita buat dulu ya di sini ya, else if seperti ini. Di sini berarti yang nomor 2 ya, 2 titik equals. Di sini output. Kita buatnya urut ya supaya tidak bingung nantinya.
bisa salin sampai sini. Nah ini kan ada 2, 1, 2. Ini kan pilihannya ada 13 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah kan ada 12. Berarti yang terakhir adalah else. Nah, kalau kita ngetikkan 1 sampai 12, maka hasilnya adalah 13 karena di sini kan udah udah diberi aturan ya bahwasanya mengetiknya itu bolehnya sampai 13. Jadi kalau misalkan untuk if else-nya sampai 1 sampai 12 saja. Kalau nggak ngetik selain 1 sampai 12 maka ya otomatis itu adalah 13 gitu. Logikanya seperti itu, guys. Ada di sini kita buat dulu 1, 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 8 habis 8, 9, lalu 10 ya. 10, 11, 12, di sini 13. Nah, yang pertama adalah 1. 1 itu adalah nama toko. Nama toko kita bisa ambil dari sini ya. Lalu di sini kita kasih, kita paste, kita rapikan, Ctrl F, Ctrl Shift F. Lalu di sini kita ganti X-nya dengan endit min 1. Nah, ini setiap itu adalah kita endit min 1. Lalu yang kedua adalah alamat toko. Alamat toko ini kita copy aja dari sini ya. Kita copy. Nah, kita taruh sini. Kita paste, kita kan. Nah, ini di sini ganti endit lagi, endit min 1. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah nama pemilik ya. Nama pemilik di sini aja. Paste, kita rapikan. Ini ganti juga endit min 1. Semuanya diganti ya X-nya. Lalu di sini untuk yang keempat adalah genus. Ini kita salinnya dari DO ini. DO sampai ke bentar, sampai ke sini ya. Kita copy. Paste. Nah, ini ada 2 nih. Ada menu JN namanya. Ini adalah array-nya. Kita bisa oke aja. Nah, seperti itu. Seperti ini kita rapikan. Save nomor 4. Lalu nomor 5-nya adalah modelnya. Kita ketikkan dari sini. Kita sini. Copy. Oh ya, ini jangan lupa ya kita ganti endit min 1. Di sini yang kelima kita paste. Ini kita oke aja supaya rapi nanti ya. Nah, seperti ini. Sini kita ganti endit. Nah, endit. Lalu yang keenam adalah setelah itu adalah penjualan toko. Sampai sini kita copy. Ini adalah program input pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalian misalkan mau lihat cara membuat program inputnya, itu adalah harus menyaksikan video sebelumnya supaya paham ya. Ini ke-6, ini jangan lupa edit. Terus setelah itu adalah yang ke-7. Ke-7 ada pembeli toko. Adalah pembelian itu adalah dari domestik, ada luar, ada campuran gitu ya. Kita oke aja. Ini semuanya kita oke supaya ke impor semua ya dari sini ke sini gitu. Kita ganti edit 1. Yang ke-8 berikutnya itu adalah catok cabang toko. Sampai sini aja. Oke, pas seperti ini langsung oke aja. Ini. Lalu di sini adalah edit min 1. Ini yang ke-9 atau bawahnya email toko. Oke. Di sini edit 10. Di sini sostok ya. Sostok sosial media toko. Ini sampai sini berarti bawah.
ada WA, ada Instagram, tele, dan lain-lain. Nomor 10 kita taruh sini. Kita oke lagi, rapikan, lalu sini edit satu ya. Yang sini ke 11 adalah untuk nomor handphone ya. Copy, kita paste di sini. Nanti udah ada ya sebelumnya. Lalu edit. Yang ke-12 adalah statusnya udah nikah apa belum. Ini kita paste, lalu kita oke, rapihin, ganti, edit semua. Edit satu. Nah, ini yang terakhir adalah yang ke-13 berarti ya. Yang ke-13 itu adalah tahun berdirinya sejak kapan ya. Terus seperti ini. Oke. Terus ini ganti ya. Nah, coba kita cari ke atas apakah masih ada yang arraynya itu X. Kalau kita ada yang X berarti kita ganti. Nah, ini ada X. Kita ganti sama edit satu. Ke atas lagi ada agak yang namanya X. Nah, ini adalah ada juga satu. Juga ada edit. Ke atas lagi. Ini juga masih ada. Jadi edit min satu semua ya. Udah nggak ada ya. Nah, lalu untuk jika sudah edit, kan ada pilihan edit lagi atau tidak gitu ya. Nah, lalu untuk yang terakhir, yaitu kita akan membuat, ini kan udah ya, if ya. Program kita rapiin dulu, sudah. Nah, jika sudah, maka kita akan membuat yang namanya if else. If else itu di sini adalah tulisan. Jadi misalkan nantinya itu ada if, maka jika misalkan datanya masih kosong, itu nggak bisa masuk ke edit ya guys ya. Jadi kita buat di sini if jika array itu kan x plus 1 ya, arraynya 1. Nah, jika ini sama dengan 0. Jadi jika arraynya itu masih 0, maka tulisannya di option pen dot show message dialog ini. Kalau 0 tulisannya data masih kosong. Nah, seperti ini. Kalau misalkan datanya itu arraynya itu masih 0, ada tulisannya data masih kosong gitu. Kalau misalkan datanya udah keisi bukan 0, maka ini adalah else. Lalu di sini, nah seperti ini. Lalu untuk else-nya itu sampai ke bawah sini. Nah, di sini kita akan ngasih blok ya, blok untuk ininya. Jadi sini aja kita kasih coba. Nah, rapiin. Nanti seperti ini. Ini adalah blok if ya. Coba kita run dulu ya di sini ya. Nah, jadi kita sudah buat ini seperti ini ya. Ini editnya di sini. Coba kita run. Nah, kan tadi kalau misalkan datanya masih 0 kan ada tulisan data masih kosong gitu ya. Kita ketik 2, maka nah data masih kosong. Kembali lagi 2, data masih kosong. Nah, supaya kita masuk ke situ, yaitu kita harus menginput data terlebih dahulu. Kan A. Seperti ini. Kita ngasal dulu ya. Lalu add nomor toko HP 08 berapa gitu bla bla bla. Lalu nikah ada belum? Nah, berapa toko lama toko operasi misalnya nah, jadi 5 misalkan. Jadi seperti ini. Sudah nih. Ingin input lagi tidak, maka keluar.
Nah, kalau misalkan kita ketik 2, maka sudah bisa untuk mengedit. Nah, seperti ini. Kalau kita edit, ya. Nah, jadi kan kita kan tadi kan mengedit apa menginputnya tuh baru satu data ya. Jadi datanya 1 sampai 1. Kalau misalkan datanya 1 sampai 2, tergantung isinya tuh tergantung banyaknya inputan ya. Coba kita 1, kalau misalkan kita 2 nggak bisa. Oke, 1. Nah, ya seperti ini. Ada yang belum nikah, FB, cabang ada, pembeli domestik. Ini adalah keterangan-keterangan dari tadi ya, yang tadi kita masukkan. Coba ini kita ganti 12. Nah, kalau misalkan kita diganti nama tokonya ya, nama toko 1. Nah, kalau misalkan kita ngetik selain 1 sampai 13, misalkan 14 nih, maka programnya akan di sini terus. Nah, 17 nggak bisa. Ketiknya 1 sampai 13. Jadi nama toko, misalnya nama toko kan 1, nomor 1. Maka kita ketik 1. Nah, nama tokonya apa? Misalkan nama tokonya Dahlia. Maka enter. Nah, kita edit data lagi. Nomor 1 datanya berubah jadi Dahlia ya. Jadi seperti itu. Kita alamat toko misalkan 2, maka Medan ya, Medan. Kita enter. Maka hasilnya akan Medan di dalamnya. 1. Nah, Medan ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita ketik 2 lagi. Kita tulisan Medan lagi nggak apa-apa. Nah, jika kita T, maka programnya akan kembali ke menu. Nah, oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk yang edit ya. Edit itu sudah mulai benar, masalah sudah oke ya. Nah, nanti pada part berikutnya saya akan membahas yang step berikutnya yaitu nomor 3, yaitu hapus data. Oke, untuk materi yang step part 2 ini saya akhiri sampai edit saja supaya waktunya tidak kepanjangan ya. Kita keluar dulu. Oke. Jadi ini adalah ada main, lalu inputan, lalu yang ketiga adalah edit. Nah, ini untuk data atau untuk codingan editnya seperti ini. Saya seperti dari atas. Ini adalah import untuk kelas-kelas publiknya ya, statiknya. Nah, ini seperti ini. Data-datanya seperti ini ya. Lumayan banyak. Seperti ini. Nah, ini kita sebenarnya lagi membuat untuk tugas di kampus ya. Nah, jadi kita sekalian sharing kepada kalian semua supaya kalian semua paham. Nah, oke, sampai sini guys. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Saya doakan semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membuat kalian paham tentang Java ya dan cara membuat aplikasi kecil untuk menu sistem perdagangan. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tonton lagi pada part berikutnya yaitu hapus data supaya kalian bisa yang namanya membuat aplikasi kecil sistem pedagang. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye bye.